To get hurt. Film dibuka, dengan kita diperlihatkan adegan sadis dari seorang psikopat yang memakai topeng tikus, dan sedang asyik menyiksa korbannya. Lalu ia mulai menyantap kulit lumpia dari korbannya itu dengan nikmat. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil van jasa pembasmi tikus tiba di rumah jagal itu, yang si pria kita sebut saja dengan nama Toby, mendapatkan panggilan tugas untuk membasmi tikus-tikus di rumah ini. Like the placate the man. We doing it all day, you know? Namun sayangnya, ia mendapatkan panggilan telepon dari bosnya, jika lokasi yang ia tuju ternyata salah, dan memintanya untuk segera kembali menuju ke lokasi yang tepat. Saat akan kembali, ia sekilas mendengar suara irama musik yang berada di dalam rumah itu. Karena Toby penasaran, ia pun langsung menuju sumber suara itu berasal. Tetapi bukannya musik yang Toby temukan, ia justru menemukan beberapa pisau di sana, dan juga beberapa informasi seputar berita dari misteri sosok psikopat tersebut yang membantai para korbannya. Dan tanpa ia sadari, muncullah psikopat itu dari belakang, dan Toby pun harus merasakan nasib sialnya, seperti yang dialami korban sebelumnya. Kita pun beranjak ke cerita utama dari film ini, dan kita diperlihatkan sebuah mobil yang melaju di jalanan, yang berisi sekelompok pemuda terdiri dari dua wanita bernama Nora dan Jess, lalu dua pria bernama Nico dan Daniel, yang merupakan seorang YouTuber paranormal, yang tujuannya saat ini akan menyelidiki rumah angker yang lagi viral dibicarakan banyak orang, yang menurut masyarakat setempat, terdapat sosok psikopat tikus yang mereka sebut dengan nama Steamboat Willie. Menurut legenda setempat, diceritakan tentang Willie yang terlahir dengan keadaan yang cacat, dan kondisi tubuhnya setengah manusia dan setengah tikus. Karena masyarakat tak nyaman dengan keberadaannya, mereka pun beramai-ramai membakar rumahnya itu, yang akhirnya menewaskan Willie. Namun bagaimanapun juga, mereka tetap menganggap bahwa itu hanyalah sebuah cerita fiktif yang tak pernah terjadi. Oleh karena itu, tujuan mereka kemari untuk membuktikan bahwa sosok Willie itu tak ada. Pure evil never dies. That's a good one. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Nora sendiri sebenarnya cukup takut melakukan penelusuran ini, karena hal ini sebenarnya pengalaman pertama baginya. Nico pun meyakinkannya, bahwa dirinya dengan Daniel sudah terbiasa dengan hal ini, dan mereka pun sama sekali tak pernah mendapatkan masalah yang serius dari ekspedisinya ini. Bagaimanapun juga, Nora masih sedikit merinding, seolah-olah dirinya memiliki firasat buruk yang akan menimpa mereka semua. Lalu Daniel dan Nico pun menenangkannya, jika ternyata tak ada sesuatu yang aneh di rumah Willie, maka mereka pun akan segera pergi dari sini. Mereka pun langsung masuk ke rumah yang diduga milik Willie, tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Untuk meredam rasa takutnya, mereka pun sedikit bercanda, bahwa rumah ini tak semenakutkan dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Di saat itu, Jess melihat seekor tikus di depannya, dan ia pun langsung memukulnya. Mereka justru tak sadar, jika keributannya itu didengar oleh Willie dari lantai bawah tanah. Setelah itu mereka pun mulai mendengar irama musik, seperti yang didengar oleh Toby sebelumnya. Untuk itu, Daniel dan Nico pun berencana akan memeriksa asal suara tersebut muncul, dan menyuruh Nora dan Jess untuk tetap berada di sini. Mereka berdua pun secara perlahan-lahan memasuki sebuah ruangan dengan sangat hati-hati, namun seketika itu, mereka pun lari ketakutan keluar dari rumah ini, yang dimana Daniel mengaku, melihat seorang pria dengan kondisi setengah wajahnya yang rusak.
Namun Nora meyakinkan mereka semua, mungkin pria itu seorang tunawisma, yang kebetulan tinggal di rumah ini. Tetapi Daniel yang terlanjur ketakutan, ia berencana untuk mengajaknya pergi dari sini. Namun Nora menahannya, dan menyemangati mereka untuk tetap melanjutkan ekspedisinya ini, karena mereka telah datang jauh-jauh kemari hanya demi mencari tahu tempat ini. Nora yang penasaran, ia pun nekat kembali masuk ke dalam, untuk melihat pria itu secara langsung. Nora pun mencoba memeriksanya, tetapi tak ada seseorang pun di dalam. Nora pun kembali berkumpul sama kawan-kawan, dan ia tak menemukan siapapun di sana. Hujan pun turun dengan deras, dan mereka semua pun menikmati waktunya untuk mengobrol bersama, menceritakan tentang pengalamannya masing-masing. Tepat dengan tujuan mereka kemari, Nora pun berkata sejujurnya pada mereka, bahwa dirinya dulu pada saat berumur 8 tahun, dia pernah bertemu dengan Willy di sini, yang cerita itu berawal ketika keluarganya sedang pergi berlibur dengan mobilnya. Seolah-olah terdapat panggilan mistis pada dirinya, ia pun menangis meminta ayahnya untuk segera berhenti di daerah ini. Lalu sekilas ia mendengar suara irama dari musik itu lagi, dan seolah-olah dirinya terhipnotis, musik itu menuntunnya hingga sampai ke rumah ini. Setelah dirinya berada di rumah ini, ia pun bertemu dengan Willy, dan ia pun tak mengingat lagi dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dari pengalaman mistisnya ini, yang menjadi alasan dirinya ingin kembali melihat keberadaan Willy itu lagi di sini. Oh my god. Namun mereka justru sedikit menertawakannya, yang menurutnya itu hanyalah dongeng imajinasinya saja, bahkan mereka mengejeknya, berharap Nora bisa menikahi Willy, dan hidup bahagia bersamanya. Nora pun tak mempermasalahkan mereka yang tak mempercayainya, karena setidaknya dirinya bisa berbagi pengalamannya ini. Saat jalan-jalan di hutan, Nora yang udah tak tahan, sejenak ia buang air kecil di sini. Tapi seketika itu, tiba-tiba ia mendengar suara secara samar-samar. Tanpa ia sadari, psikopat Willy itu telah mengintainya. Nora pun memanggil kawan-kawan, jika dirinya menemukan sebuah van terbengkalai di tengah hutan. Mereka berempat pun langsung menuju ke van itu, dan saat dibuka, mereka sedikit terkejut, melihat kondisi di dalamnya penuh dengan darah. That's a lot of blood. And such high demand on the... Nico juga menemukan KTP milik Toby di mobilnya, dan mereka menduga bahwa mungkin ini ulah dari Willy yang telah membunuhinya. Tetapi Daniel tetap berpikir positif bahwa mungkin ini darah dari binatang yang telah terluka akibat perburuan. Kejadian ini membuat mereka banyak berspekulasi dan penuh tanda tanya, sehingga Nora pun mengajak mereka untuk mencari penyebab hal ini. Namun Daniel dan Nico bersikeras menolaknya, karena kejadian ini cukup berbahaya untuk diselidiki. Nora pun meyakinkan mereka bahwa mereka tak boleh tinggal diam dengan kejadian misterius ini, yang mungkin ada sesuatu yang aneh atau unik, sehingga mereka bisa merekamnya untuk dijadikan konten YouTube-nya. Meskipun terpaksa, Daniel dan Nico pun menyetujuinya, dan langsung melakukan penelusurannya secara berpencar. Hingga hari berubah menjadi malam, mereka masih belum kunjung menemukan sesuatu. Di sini Nico yang sedikit mulai bosan, mencoba menawarkan pada Nora, apakah dirinya tak ingin mencoba merasakan rudal miliknya untuk sejenak. Dengan santai Nora menolaknya, karena tujuan mereka di sini bukan untuk bersenang-senang, dan ia juga tak memiliki perasaan apapun padanya. Dari kejauhan, Willy masih tetap mengintai mereka, seolah-olah ia menunggu momen yang tepat untuk menangkapnya. Sementara di sisi lain, bukannya ikut mencari, Daniel dan Jess sibuk melakukan kerja kelompok di dalam van itu dengan nikmat. Di tengah kemesraannya ini, mereka berdua pun mendengar sesuatu dari luar. Daniel mengira, jika itu adalah suara dari Nora dan Nico yang sedang iseng padanya. Oleh karena itu, Daniel pun langsung keluar dari van-nya, dan langsung memanggil mereka berdua, tetapi tak ada siapapun di sana. Daniel yang masih berpikir itu ulah mereka, ia pun mulai murka, dan menyuruhnya untuk keluar dari persembunyiannya itu. Gotcha, bitch. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, Willy pun mulai menampakkan dirinya, dan mulai melakukan aksinya. Diketahui, di sini Willy memiliki cara tersendiri untuk melumpuhkan korbannya, dengan merusak sumsum tulang belakang Daniel, sehingga membuatnya tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan hal inilah, Willy bisa bebas menyiksa Daniel tanpa melakukan perlawanan satupun.
Jess sendiri yang mendengar teriakan Daniel, ia pun benar-benar terkejut dengan apa yang telah terjadi padanya. Dengan penuh kepanikan, ia pun mencoba pergi dari sini dengan mengendarai van-nya itu, tetapi sayangnya, Willy telah berada di hadapannya. Jess pun bersembunyi di dalam toilet, dan mencoba untuk tetap tenang, tetapi itu tak membuatnya aman dari Willy. Di sisi lain, Nora dan Nico menghampiri sebuah gubuk di sana. Lalu terdengarlah suara dari seseorang di dalamnya, dan saat diperiksa, itu adalah pria yang mengagetkan Daniel dan Nico sebelumnya. Nora pun bertanya tentang apa yang telah terjadi padanya. Pria itu pun mengaku jika Willy telah membakar kulitnya, dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sini secepatnya, agar terhindar dari Willy. Tetapi Nora pun mengira jika pria itu hanya mengalami skizofrenia, yang sama sekali tak membuatnya berpikir buruk dengan apa yang dia katakan, dan ia pun mengajak Nico untuk melanjutkan pencariannya itu. Saat mereka kembali ke van-nya, Daniel dan Jess sama sekali tak ada di dalam, lalu ia meminta Nico untuk tetap berada di sini, sementara dirinya akan mencari mereka berdua. Di penelusurannya itu, ia menemukan sepotong kulit manusia, namun ia justru langsung menjilatnya, dan ia tiba-tiba merasakan sesuatu pada dirinya, seperti dirinya teringat dengan satu hal. Find anything? Nothing. Scene beralih pada Jess, yang dirinya telah tertangkap oleh Willy. Ia pun langsung menyalakan obor gas, dan meninggalkan Jess sejenak, yang dirinya akan kembali menyiksa Daniel yang masih hidup. Tak lama, ia pun kembali menghampiri Jess, dan bersiap-siap akan melakukan aksinya. Kembali pada Nora dan Nico, yang saat ini telah berada di rumah Willy, dan mereka berdua sekilas melihat sekelilingnya, beberapa berita dan lukisan yang berkaitan dengan kisah Willy, dan hal itu membuat mereka sedikit aneh melihatnya. Nico yang makin lama merasakan firasat buruk dengan ini, ia pun mengajak Nora untuk segera pergi dari sini, namun Nora masih tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, yang tak akan meninggalkan tempat ini, sebelum dirinya mengetahui sosok Willy tersebut. Tak ada pilihan lain, Nico pun langsung menghubungi kepolisian. Namun entah apa yang terjadi, Nora langsung melempar ponsel Nico, seolah-olah dirinya tak ingin ada seseorang yang mengetahui tentang hal ini. Nico kini mulai kesal dengan kelakuan Nora yang begitu aneh, dan pergi meninggalkannya. It is happening to me! Teriakannya itu pun tak sengaja didengar oleh Willy. Lalu Nico pun perlahan-lahan merangkak, menuju ke mobilnya. Sayangnya, kunci mobilnya dibawa oleh Daniel, sehingga ia pun tak bisa menghidupkan mobilnya. Lalu kemudian, muncullah Willy di belakang mobilnya. Di sisi lain, setelah Nora melihat beberapa pajangan milik Willy, ia pun perlahan-lahan mulai bersikap aneh. Dan menunjukkan ekspresi yang mengerikan, yang seolah-olah pikiran dirinya telah dirasuki oleh roh jahat. Kembali pada Nico, yang dirinya telah tertangkap oleh Willy, dan membawanya ke ruangan jagal, bersama dengan Jess di depannya. Seperti yang dialami oleh Jess, Willy berencana akan memotong kakinya, dan menyumpal mulutnya, agar Nico bisa menahan rasa sakitnya. Jess pun terbangun dari pingsannya, dan kembali berteriak histeris dengan hal ini. Tak puas hanya melakukan itu saja, Willy pun mulai membuat kulit lumpia spesial dari Nico. Di saat itu, muncullah Nora perlahan-lahan dari belakang, dengan membawa sekop di tangannya. Nora justru tak langsung membebaskan kedua kawannya itu, tetapi ia memilih untuk membawa Willy ke ruangan sebelumnya.
Di sini Nora pun mengungkapkan rasa rindunya dulu, yang pernah bertemu dengan Willy di masa kecilnya. Nora pun juga menunjukkan gambar lukisan dirinya hasil karya dari Willy, sebagai bukti bahwa dirinya dulu pernah sempat menghabiskan waktunya bermain bersamanya. Nora pun menenangkannya, bahwa dirinya berjanji tak akan menyakitinya, dan ia juga tahu dengan penderitaan yang dialami oleh Willy selama ini, sehingga rasa sakitnya inilah yang membuat Willy berubah menjadi psikopat. Nora pun mengungkapkan perasaannya itu padanya, sejak pertemuan pertamanya itu, membuat dirinya kini sangat mencintai Willy. Dengan ini, Nora pun kini memihak bersama Willy, dan bersama-sama untuk melakukan pekerjaannya sebagai psikopat. Di ruangan jagalnya, Nico mencoba berusaha melepaskan ikatan di tangannya, dan akhirnya berhasil terlepas. Lalu ia pun mencoba melepaskan ikatan di tangan Jess. Lalu Jess menyuruhnya untuk menyelamatkan Daniel terlebih dahulu. Dan Nico pun segera keluar menghampiri Daniel. Saat telah tiba, ia pun terkejut melihat kondisi Daniel yang memprihatinkan. Dan seketika itulah, Willy pun berhasil menangkapnya, bersamaan dengan Nora yang berada di sisinya. Daniel yang dalam keadaan sekarat pun memohon Nora untuk membantunya. Namun sayangnya, Nora mengaku jika dirinya kini bukanlah kawannya lagi. You were never really my type. Jess sendiri perlahan-lahan mulai beranjak pergi dari ranjangnya. Tetapi sayangnya, ia melihat Willy yang kembali berhasil menangkap Nico, sekaligus dengan kemunculan Nora yang bersamanya, yang membuat dirinya pun bingung, apa maksud dari semua ini. Tanpa memberikan alasan yang jelas, Nora pun mengintimidasi Jess, bahwa semua kehidupannya ini penuh dengan kebohongan, seperti Jess yang berpenampilan buruk seperti anak pang, seolah-olah dirinya wanita yang paling ditakuti, yang padahal sebenarnya, Jess hanyalah wanita yang penakut, sama halnya dengan bayi. Jess yang tak bisa berbuat apapun, ia pun hanya bisa pasrah dengan pengkhianatan Nora, dan tetap menganggap Nora adalah kawan baiknya. I have devoted. Jess yang sekarat pun memohon pada Nora untuk membebaskan dirinya, dan berjanji ia tak akan memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Namun Nora menolaknya, karena semua ini sebenarnya bagian dari rencananya, yang bisa diketahui, dari awal memang Nora lah, yang merayu mereka bertiga untuk datang kemari, hanya demi bertemu kembali dengan kekasih psikopatnya itu. Think of my mother. Nico yang melihat kejadian tragis itu, membuat dirinya pun semakin berteriak histeris, dan mulai mengompol. Nora yang melihat kekonyolan Nico pun hanya bisa tertawa, melihat semua kawan-kawannya ini ternyata hanyalah sekumpulan bayi, dan tanpa basa-basi, Nora pun mencoba langsung menyelesaikan semua ini. Namun sebelum itu, ia ingin melihat wajah Willy di balik topengnya itu. Nora pun kagum melihat wajahnya, yang tak pernah berubah dari pertama mereka saling bertemu. Dengan ini, Nora pun langsung menyatakan cintanya pada Willy, sebagai orang pertamanya yang ia sukai. Esok harinya, kepolisian pun tiba, berdasarkan telepon dari Nico sebelumnya. Polisi itu pun mengabarkan lokasinya itu pada rekannya, jika tempat ini yang diduga sebagai tempat pembantaian semalam. Lalu terdengar suara teriakan wanita, yang tak lain itu adalah Nora, dan dirinya mengaku telah diserang oleh sosok psikopat, yang padahal, dirinya sedang menjebak polisi tersebut. Polisi itu pun menenangkannya, dan Nora pun langsung memberi tahu lokasi psikopat itu berada. Dengan polosnya, polisi itu pun menuju ke gubuk kecil, dan mulailah melepaskan tembakannya. Dan ternyata, yang dia tembak sebenarnya adalah pria tunawisma. Lalu polisi itu pun menyuruh Nora untuk segera meninggalkan tempat ini. Dengan santai, Nora langsung mengeluarkan obengnya dan mengatakan, jika dirinya tak akan pernah kemana-mana, karena dirinya akan selalu bersama dengan kekasihnya. Mulai hari ini, Nora akan menemani perjalanan Willy sebagai psikopat, dan mulai menjebak semua korban-korbannya, hanya untuk memuaskan kebahagiaannya saja, dan akan terus mencintainya Willy untuk selama-lamanya. Dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul I Heart Willy. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.